Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wawan Story yang budiman, sebelum kita memasuki kisah ini, mari sejenak mendukung kanal dan ruang literasi ini dengan menekan subscribe, like, dan bagikan jika menurut Anda kisah-kisah reflektif seperti ini memberi makna. Disclaimer, cerita ini adalah karya naratif imajinatif yang terinspirasi dari keresahan zaman, bukan rujukan sejarah, ramalan pasti, atau klaim kebenaran mutlak. Tujuannya semata sebagai bahan perenungan bersama. Dunia tidak runtuh dalam satu malam. Ia retak perlahan, nyaris tak terdengar. Sungai-sungai masih mengalir, pepohonan masih berdiri, langit masih membentang. Namun ada kelelahan yang menggantung di udara. Manusia bergerak cepat, membangun tinggi, menggali dalam, dan mengambil lebih banyak dari yang dipahami. Di balik kemajuan itu, alam menyimpan catatan panjang tentang luka yang tak sempat disembuhkan. Pada suatu masa yang disebut banyak orang sebagai era kebisingan, tanda-tanda mulai muncul. Bukan berupa bencana besar, melainkan perubahan kecil yang berulang. Musim tak lagi setia pada jadwalnya. Tanah kehilangan kesabaran. Hewan-hewan mengubah jalur, seolah mencari tempat yang lebih aman dari ingatan manusia. Banyak yang menganggapnya kebetulan, sebagian menyebutnya siklus, namun hanya sedikit yang mau mendengarkan pesan di baliknya. Di tengah hiruk-pikuk itulah, muncul bisik tentang sang pelestari alam, seorang yang tidak datang dengan sorak-sorai atau gelar megah. Ia tidak dikenal karena kekuasaan, melainkan karena kehadirannya yang menenangkan. Bukan penyelamat yang menjanjikan keajaiban instan, melainkan pengingat tentang keseimbangan yang terlupa. Ia berjalan ringan, berbicara seperlunya, dan memilih tindakan dibanding janji. Tak ada yang tahu dari mana ia bermula. Tidak ada catatan asal-usul yang bisa dipastikan. Yang ada hanyalah cerita-cerita kecil, tentang lahan yang kembali bernapas setelah disentuh tangan yang sabar, tentang air yang jernih karena keputusan sederhana untuk berhenti merusak, tentang manusia yang belajar kembali menghormati batas. Kisah-kisah itu menyebar tanpa perlu diumumkan. Titik balik dunia, ternyata, tidak selalu ditandai dentuman. Ia bisa hadir sebagai kesadaran yang tumbuh diam-diam. Sang pelestari alam memahami hal ini. Ia tidak menentang manusia, tidak pula memusuhi kemajuan. Ia mengajak untuk mengingat bahwa segala yang diambil perlu dijaga, dan segala yang dibangun perlu dipertanggungjawabkan. Ia berbicara tentang hubungan, bukan dominasi. Di tempat-tempat yang pernah dilupakan, benih-benih harapan ditanam kembali. Bukan hanya benih tumbuhan, tetapi juga niat baik. Orang-orang mulai bertanya, bukan lagi berapa yang bisa kita ambil, melainkan berapa yang bisa kita pulihkan. Pertanyaan itu sederhana, namun mengguncang fondasi lama. Kisah ini bukan tentang puncak kejayaan, melainkan tentang awal kesadaran. Tentang keberanian untuk berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Dunia, yang lama berjalan tanpa jeda, akhirnya menemukan alasan untuk memperlambat langkah. Dan di sanalah, di antara retakan sunyi itu, perjalanan sang pelestari alam benar-benar dimulai. Sang pelestari alam tidak meninggalkan monumen. Ia tidak menanam tanda agar dikenang. Justru karena itulah jejaknya sulit ditelusuri, namun dampaknya terasa nyata. Di tempat-tempat yang pernah dianggap tak bernilai, perubahan mulai bersemi tanpa pengumuman. Orang-orang menyebutnya kebetulan, padahal itu adalah hasil dari kesadaran yang ditularkan perlahan. Ia memahami bahwa dunia telah lelah dengan suara keras. Maka pendekatannya sederhana, mendengar lebih banyak daripada berbicara. Ia duduk bersama mereka yang hidup dekat dengan alam, menyimak cerita tentang tanah yang tak lagi subur, air yang pahit, dan udara yang terasa asing. Dari sana, ia tidak membawa solusi instan, melainkan pertanyaan yang menuntun pada jawaban bersama. Salah satu ajarannya yang paling sering diingat adalah tentang batas. Bahwa alam memiliki kemampuan memulihkan diri jika diberi ruang. Bahwa manusia bukan penguasa tunggal, melainkan bagian dari jalinan besar yang saling bergantung. Gagasan ini terdengar sederhana, namun bagi banyak orang, itu adalah perubahan cara pandang yang mendasar. Perlahan, mereka yang mendengar mulai meniru langkah-langkah kecil, mengurangi yang berlebihan,
memperbaiki yang rusak, menanam kembali tanpa menuntut hasil cepat. Di beberapa tempat, tanah yang sempat ditinggalkan mulai menghidupkan kembali warnanya. Air yang keruh belajar menjadi jernih. Hewan-hewan kembali mendekat, seolah menguji apakah dunia ini benar-benar berubah. Namun, tidak semua menyambut kehadiran gagasan ini dengan tangan terbuka. Ada yang merasa terancam. Ada pula yang menganggapnya sebagai penghalang kemajuan. Sang pelestari alam memahami penolakan itu. Ia tahu bahwa perubahan sejati seringkali terasa tidak nyaman. Maka ia tidak melawan dengan amarah, melainkan dengan keteladanan. Ia menunjukkan bahwa merawat alam bukan berarti kembali ke masa lalu, tetapi melangkah ke masa depan dengan kebijaksanaan. Ia menekankan bahwa teknologi dan kesadaran bisa berjalan berdampingan. Bahwa kecerdasan sejati adalah kemampuan untuk menciptakan tanpa menghancurkan, membangun tanpa menguras. Di titik ini, cerita tentang sang pelestari alam mulai menyebar lebih luas. Bukan sebagai legenda, melainkan sebagai inspirasi. Orang-orang yang tak pernah bertemu dengannya mulai melakukan hal serupa. Mereka membentuk lingkaran-lingkaran kecil perubahan, terhubung oleh tujuan yang sama meski tak saling mengenal. Dunia belum sepenuhnya berubah. Luka-luka lama masih ada, dan tantangan baru terus muncul. Namun ada sesuatu yang berbeda, harapan yang berakar. Harapan yang tidak bergantung pada satu sosok, melainkan pada kesadaran kolektif. Sang pelestari alam, dengan sengaja, menghilang dari pusat perhatian. Ia tahu, titik balik sejati terjadi ketika manusia mampu berjalan sendiri. Ini menandai pergeseran penting. Dari menunggu penyelamat, menjadi pelaku perubahan. Dari ketergantungan, menuju tanggung jawab. Dan di balik semua itu, dunia mulai belajar bahwa pelestarian bukan pilihan tambahan, melainkan kebutuhan untuk bertahan. Perubahan yang semula nyaris tak terlihat kini mulai terasa dalam ritme kehidupan. Alam, yang lama terdiam di bawah beban keserakahan dan ketidaksabaran, perlahan menemukan suaranya kembali. Bukan dalam bentuk amarah, melainkan melalui keseimbangan yang mulai pulih. Musim belajar mengenali jalurnya. Angin membawa kesejukan yang sempat terlupa. Tanah menanggapi sentuhan manusia dengan kehidupan baru. Mereka yang telah mengubah cara pandang menjadi saksi pertama. Para petani melihat benih tumbuh lebih kuat ketika tanah diberi waktu beristirahat. Nelayan menyadari bahwa laut yang dijaga batasnya memberi hasil yang berkelanjutan. Di kota-kota, ruang hijau yang dipulihkan menjadi tempat orang-orang menarik napas dan mengingat kembali arti kebersamaan. Semua itu tidak terjadi serentak, namun cukup untuk membuktikan bahwa arah baru ini bukan ilusi. Sang pelestari alam masih berjalan di antara mereka, meski tak selalu dikenali. Ia hadir sebagai pengingat, bukan pemimpin. Ia percaya bahwa alam akan berbicara sendiri jika manusia mau mendengarkan. Dalam pertemuan-pertemuan kecil, ia menekankan pentingnya kesabaran. Bahwa memulihkan membutuhkan waktu lebih lama daripada merusak. Bahwa hasil terbaik datang dari konsistensi, bukan paksaan. Di sisi lain, dunia juga menghadapi ujian. Perubahan iklim pikiran tidak selalu sejalan dengan perubahan kebiasaan. Ada godaan untuk kembali pada cara lama yang terasa lebih cepat dan menguntungkan. Konflik kepentingan muncul, mempertanyakan nilai dari upaya pelestarian. Namun kali ini, jawabannya tidak lagi sunyi. Komunitas yang telah merasakan manfaat mulai bersuara, membela apa yang telah mereka rawat. Narasi global pun bergeser. Keberhasilan tidak lagi diukur semata dari pertumbuhan tanpa henti, melainkan dari kemampuan menjaga keseimbangan. Pendidikan mulai memasukkan kesadaran lingkungan sebagai fondasi, bukan pelengkap. Anak-anak tumbuh dengan pemahaman bahwa alam bukan latar belakang, melainkan mitra hidup. Inilah perubahan paling penting, yang tak terlihat dalam grafik, namun tertanam dalam nilai. Sang pelestari alam menyadari bahwa perannya semakin kecil, dan itu adalah pertanda baik. Ketika gagasan hidup tanpa harus diusung oleh satu sosok, ia telah menjadi milik semua. Maka ia mulai melangkah lebih jauh, ke tempat-tempat yang masih sunyi dari kesadaran. Ia membawa cerita, bukan perintah. Contoh, bukan tuntutan.
Bagian ini adalah tentang dialog yang pulih antara manusia dan alam, antara kebutuhan dan tanggung jawab. Dunia belum sempurna, namun ia tidak lagi tuli. Setiap perubahan kecil menjadi kata dalam percakapan panjang menuju keseimbangan. Dan selama percakapan itu terus berlangsung, harapan tetap hidup. Ketika perubahan mulai menunjukkan hasil, ujian sesungguhnya pun datang. Dunia berada di persimpangan yang tidak kasat mata, namun terasa dalam setiap keputusan. Jalan lama masih terbuka lebar, menjanjikan hasil cepat dan keuntungan instan. Jalan baru menuntut kesabaran, disiplin, dan keberanian untuk menolak godaan yang sudah akrab. Disinilah kesadaran diuji, bukan oleh bencana, melainkan oleh pilihan sehari-hari. Sang pelestari alam memahami bahwa tantangan terbesar bukanlah kerusakan yang sudah terjadi, melainkan potensi untuk mengulanginya. Ia menyaksikan bagaimana keberhasilan awal dapat memunculkan rasa puas diri. Beberapa orang mulai merasa cukup hanya dengan simbol, tanpa komitmen berkelanjutan. Upaya pelestarian berisiko menjadi slogan, kehilangan makna jika tidak dijaga dengan tindakan nyata. Di berbagai tempat, perdebatan muncul. Ada yang bertanya, seberapa jauh manusia harus menahan diri? Ada pula yang merasa bahwa tanggung jawab itu terlalu berat untuk dipikul bersama. Namun diskusi-diskusi ini, meski panas, menandai sesuatu yang penting, kepedulian. Dunia tidak lagi acuh. Setiap suara, bahkan yang menolak, menunjukkan keterlibatan. Sang pelestari alam memilih untuk tidak mengambil posisi di atas. Ia duduk di tengah, mengajak semua pihak melihat gambaran utuh. Ia menekankan bahwa pelestarian bukan tentang pengorbanan sepihak, melainkan tentang keadilan lintas generasi. Apa yang dinikmati hari ini tidak boleh menghapus kesempatan esok. Prinsip ini menjadi landasan baru dalam banyak kebijakan dan kesepakatan bersama. Ujian juga datang dalam bentuk krisis yang tak terduga. Beberapa wilayah mengalami tekanan alam yang mengingatkan bahwa pemulihan adalah proses panjang. Alih-alih kembali menyalahkan, banyak komunitas memilih belajar dan menyesuaikan. Mereka memperkuat sistem yang lentur, mampu beradaptasi tanpa kehilangan arah. Ketahanan menjadi nilai utama, menggantikan kejaran efisiensi semata. Dalam kesunyian, sang pelestari alam mulai merasakan pergeseran perannya. Ia tidak lagi dibutuhkan sebagai penggerak awal, melainkan sebagai penjaga nilai. Ia tahu waktunya akan tiba untuk melangkah lebih jauh dari sorotan, meninggalkan ruang bagi kepemimpinan kolektif. Dunia yang dewasa adalah dunia yang mampu menjaga dirinya sendiri. Bagian ini adalah tentang kedewasaan, tentang memahami bahwa titik balik bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang berkelanjutan. Dunia belajar bahwa memilih jalan yang benar seringkali berarti berjalan lebih pelan, namun dengan tujuan yang lebih jauh. Dan di tengah semua pilihan itu, kesadaran menjadi kompas yang paling dapat dipercaya. Waktu berjalan, dan perubahan yang dahulu rapuh kini mulai menguat. Dunia belum sepenuhnya pulih, namun ia telah belajar satu hal penting. Menjaga diri adalah proses yang harus dilakukan bersama. Kesadaran yang dulu hanya dimiliki segelintir orang kini tumbuh menjadi kebiasaan kolektif. Ia tidak selalu terlihat megah, tetapi hadir dalam keputusan kecil yang diulang setiap hari. Kota-kota mulai dirancang ulang dengan mempertimbangkan napas alam. Ruang terbuka tidak lagi dianggap sisa, melainkan kebutuhan. Bangunan berdiri dengan kesadaran akan cahaya, angin, dan air. Di tempat-tempat yang dahulu dipenuhi kesibukan tanpa jeda, manusia menemukan kembali ritme yang lebih manusiawi. Bekerja, beristirahat, dan hidup dalam keseimbangan menjadi tujuan bersama. Di wilayah-wilayah yang lama bergantung pada eksploitasi, muncul keberanian untuk beralih. Perubahan ini tidak mudah. Ada ketakutan akan kehilangan, tentang apa yang harus dikorbankan demi masa depan yang belum sepenuhnya terlihat. Namun pengalaman telah mengajarkan bahwa mempertahankan cara lama justru membawa risiko yang lebih besar. Maka langkah-langkah baru diambil, dengan kehati-hatian dan tekad. Sang pelestari alam mengamati semua itu dari kejauhan. Ia jarang terlihat, namun nilai-nilai yang ia tanamkan hidup dalam tindakan banyak orang.
Ia menyadari bahwa keberhasilan sejati bukan ketika namanya dikenal, melainkan ketika pesan dapat berdiri sendiri. Dunia tidak lagi bertanya siapa yang memulai, melainkan bagaimana melanjutkan. Generasi baru tumbuh dengan pandangan yang berbeda. Mereka tidak melihat alam sebagai sumber tak terbatas, melainkan sebagai mitra yang harus dijaga. Pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga empati terhadap kehidupan lain. Anak-anak belajar bahwa setiap pilihan memiliki dampak, dan bahwa tanggung jawab tidak selalu terasa ringan, namun selalu bermakna. Tantangan tetap ada. Dunia tidak berubah menjadi sempurna. Masih ada konflik kepentingan, masih ada kesalahan yang terulang. Namun perbedaannya kini jelas. Ada kesediaan untuk belajar. Ketika kegagalan terjadi, ia tidak disembunyikan, melainkan dijadikan pelajaran bersama. Transparansi menjadi kekuatan baru, menggantikan penyangkalan yang dulu lazim. Bagian ini menandai fase penting, dunia yang mulai mandiri dalam kesadaran. Sang pelestari alam tidak lagi menjadi pusat cerita, melainkan bagian dari sejarah perubahan. Peran itu, dengan sengaja, dilepaskan. Karena menjaga alam bukan tugas satu sosok, melainkan amanah kolektif yang terus berpindah tangan. Dan di sanalah, dalam kesederhanaan yang konsisten, dunia menemukan ketenangannya. Bukan karena semua masalah terselesaikan, tetapi karena arah telah ditetapkan. Menjaga, bukan menguasai. Merawat, bukan menghabiskan. Sebuah dunia yang belajar menjaga diri, selangkah lebih dekat pada masa depan yang layak diwariskan. Tidak ada perayaan besar yang menandai akhir perjalanan ini. Tidak ada pengumuman resmi bahwa dunia telah selamat. Justru dalam ketiadaan itulah makna sejatinya bersemayam. Perubahan yang paling dalam tidak selalu membutuhkan panggung. Ia hidup dalam kesadaran yang menetap dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sang pelestari alam, yang dahulu menjadi bisik di tengah kebisingan, kini sepenuhnya menyatu dengan perjalanan banyak orang. Ia tidak lagi dicari, karena nilai yang dibawanya telah menjadi bagian dari cara hidup. Beberapa orang mungkin masih menyebut namanya dalam cerita, namun lebih banyak yang menjalankan ajarannya tanpa menyadari asal-usulnya. Itulah warisan yang paling murni, ketika gagasan hidup tanpa bergantung pada sosok. Dunia masih menghadapi tantangan yang terus berubah. Alam tetap dinamis, manusia tetap belajar. Namun kini ada hubungan yang lebih jujur di antara keduanya. Ketika batas terlampaui, peringatan segera dikenali. Ketika keseimbangan terjaga, manfaatnya dirasakan bersama. Hubungan ini bukan lagi tentang takut akan hukuman, melainkan tentang rasa saling menghormati. Dalam keheningan tertentu, orang-orang menyadari bahwa titik balik dunia bukanlah momen tunggal, melainkan rangkaian pilihan yang konsisten. Setiap keputusan untuk merawat, setiap penolakan terhadap keserakahan, setiap upaya memulihkan yang rusak, semuanya membentuk arus besar perubahan. Dunia tidak diselamatkan oleh keajaiban, tetapi oleh kesediaan untuk bertanggung jawab. Generasi yang tumbuh dalam kesadaran ini membawa harapan yang realistis. Mereka tidak menjanjikan surga, namun berkomitmen pada keberlanjutan. Mereka memahami bahwa masa depan bukan sesuatu yang ditunggu, melainkan dibangun hari demi hari. Dalam pemahaman itu, terdapat kedewasaan kolektif yang dahulu terasa mustahil. Jika kisah ini meninggalkan pesan, maka pesannya sederhana. Pelestarian bukan peran khusus, melainkan sikap hidup. Setiap orang dapat menjadi penjaga, setiap tindakan memiliki makna. Sang pelestari alam tidak pergi. Ia hadir dalam pilihan yang bijak, dalam jeda sebelum mengambil, dalam niat untuk mengembalikan apa yang telah dipinjam. Dengan demikian, titik balik dunia bukanlah akhir cerita. Ia adalah awal dari perjalanan panjang yang terus diperbarui. Selama kesadaran dijaga dan tanggung jawab dipelihara, warisan ini akan tetap hidup, tenang, kuat, dan siap menghadapi masa depan.